Gak salah kalau orang bilang tanah itu sumber kehidupan. Ya iya buktina. Tanah menyatukan kehidupan Abdi sama musik. Bukan cuma sekedar bunyi yang keluar saja, tapi nada-nada yang indah menghasilkan harmonisasi irama dengan lirik. Tanah oge punya bunyi khas, nu teu dimiliki unsur lainnya. Makanya kami mengeksplorasi genteng ke dalam berbagai jenis instrumen musik. Dari sinilah inspirasi kami buat berkarya, sekaligus mengenalkan warisan budaya. Kenalken, nama Abdi Ahmad Tian. Orang-orang biasa panggil Abdi Tian, seniman musik di Jatiwangi. Sudah dari tahun 2010, Abdi sama teman-teman jadikan tanah dan genteng sebagai media bermusik. Ieu oge asal penamaan grup band yang kami buat. Hanya Tera, nu artina hanya tanah. Salah satu bentuk kecintaan kami sama warisan budaya di kampung halaman. Ohnya, bolehlah Abdi berbangga. Berkat genteng ieu oge, kami banyak diundang tampil di beberapa acara. Bahkan bisa pergi ke negara The Viking sana, Denmark. Wah, keren pisan pan. Bangga oge bisa nampilin warisan budaya ke mata dunia. Sedikit sumbangsi yang bisa kami beri untuk negeri. Bicara soal genteng mah, ini yang jadi kebanggaan kami orang Majalengka. Genteng jadi produk unggulan yang terkenal hingga seluruh Nusantara. Sudah dari dulu, Jatiwangi dikenal sebagai industri genteng terbesar di Indonesia. Bahkan banyak oge yang bilang terbesar se-Asia Tenggara. Gentengna kasor kokoh, sareng kuat. Tapi meski begitu, dalam sejarahna keberadaan genteng sempat dianggap tabu oleh masyarakat Jatiwangi. Kata orang tua dulu, sebelum abad ke-20, masyarakat Jatiwangi masih menganggap tanah yang biasa berada di bawah tak boleh ditempatkan di atas kepala. Tidak ada rumah yang terbuat dari tanah, batu, ataupun pasir. Hanya kayu, bambu, dan jerami yang dijadikan bahan dasar rumah. Mereka bilang, tanah hanya boleh ada di bagian bawah. Pamali katanya. Makanya saat itu hanya rumah-rumah orang Belanda saja yang beratapkan genteng. Tapi kepercayaan eta menghilang setelah ada seorang kiai setempat nu bangun masjid dengan atap genteng. Bahkan, ayeuna mah genteng sudah jadi sumber perekonomian utama masyarakat Jatiwangi. Aya sekitar 100-an pabrik genteng di dieu. Semua proses pencetakan masih dilakukan secara tradisional.
Dalam sehari, mereka bisa bikin sampai 20.000 keping genteng. IOG berkat semangat kekeluargaan orang Jatiwangi. Bukan sekedar buat produksi genteng saja. Pabrik genteng iya oge sering jadi tempat main kami. Sudah dari kecil, Abdi sareng teman-teman dekat sama pabrik genteng. Secara nggak langsung, maksa kami buat memahami genteng sareng tanah. Di dia oge, sumber-sumber ide kreatif bermunculan. Ya, bisa dibilang kalau inspirasi mah nggak jauh dari tolehan kepala kita. Tah, iya nu namana people in clay teh. Alias manusia tanah liat. Jebor pose grab. Jebor eta artina pabrik genteng. Pose grab diambil tina kata pose sareng grab. Jadi, Jebor pose grab eta pemotretan dengan latar sarang media nu aya di pabrik genteng. Sarah, Diana, sama Sela nu ayeuna bakal jadi model buat pemotretan. Meski dipoto dengan latar pabrik genteng, tapi hasil nama nggak kalah sama tempat-tempat dengan pemandangan indah. Kumaha, keren pisan pan? Jebor pose grab dibentuk tahun 2015. Meskipun masih terbilang baru, tapi eksistensinya sudah sampai ke luar negeri sana. IOG salah satu cara kami buat jaga kekayaan lokal sekaligus memberi identitas Jatiwangi dengan warna yang baru. Banyak orang bilang, cikal bakalna nenek moyang orang Jawa Barat teh asalna ti dieu, ti Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Kata para ahli, sejak ribuan tahun silam, di Gunung Ciremai ieu oge sudah dihuni sama manusia purba. Jadi, bolehlah merasa bangga. Soalnya, bisa jadi asal-usul orang Jawa Barat teh datangna dari kampung Abdi, Majalengka. Kota kecil di bawah kaki Gunung Ciremai. Kalau AA Teteh mau main ke kampung Abdi dari Jakarta, cuma butuh waktu sekitar 4 jaman saja lewat jalur darat. Nama Majalengka sendiri diambil dari kata maja sareng lengka. Nu artina buah maja yang hilang. Orang Majalengka mah terkenal dengan keramah tamahannya. Ieu oge nu membangun rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar orang Majalengka. Seperti industri kecap legendaris ieu. Didirikan sama 3 sekawan, nyaeta Haji Lukman, Endek, dan Aman. Sebagai warisan generasi, kecap sekarang mah sudah jadi ciri khas Majalengka. Ini salah satu pabrik tertua yang ada di Majalengka. Berdiri sejak 1958.
Kecap dibuat dari kacang kedelai yang sudah difermentasi. Kedelai yang sudah dicuci dijemur 4 jam. Penjemuran kedelai ini masih tergantung panas matahari. Kedelai yang setengah kering kemudian disimpan di tempat fermentasi selama 7 hari agar keluar jamurnya. Setelah itu baru ditampi. Dari sini kedelai direndam dalam air garam selama 15 sampai 20 hari. Rendaman air kedelai inilah yang jadi bahan dasar kecap. Proses ini belum selesai. Rendaman air kemudian direbus selama 2 sampai 3 jam untuk hasilkan wedang atau sari kacang kedelai. Sebelum jadi kecap, sari kacang kedelai ini direbus kembali, dicampur dengan gula. Hasilnya, jadilah si hitam kental manis ini. Panjang pisan lah prosesnya. Padahal kecap ini bentuknya sederhana. Yang unik di sini teh para pekerjana satia. Bukan cuma pabrik nawae anu diwarisi turun-temurun. Tapi pekerjana oge rata-rata tos bekerja puluhan tahun. Sabagian malah aya nu ngikut jejak bapana, nu tos puluhan tahun ngadamel di pabrik. Kota Angin. Eta nu jadi sebutan buat kampung abdi. Hembusan angin di Majalengka selalu kencang. Ini karena letaknya yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Dari pagi sampai sore, kawasan ieu ramai. Orang-orang mainna nya kesini. Ini tempat favoritnya orang Majalengka. Kita bisa santai sambil menikmati keelokan alam Majalengka dari atas ketinggian. Ini yang jadi magnet nama, aktivitas para gliding atau para layang. Sejak tahun 2010, kawasan Gunung Panten jadi spot kegiatan olahraga penguji adrenalin ini.
Tercatat, sudah 2 kali kejuaraan tingkat nasional digelar. Dan mencetak atlet-atlet muda berprestasi, sehingga mereka Mereka juga sering mengharumkan nama kampung di berbagai kejuaraan. Mumpung sudah di sini, pengen juga nyobain sensasi terbang. Buat yang nggak pernah nyoba para layang Siga Abdi, jangan khawatir. Kita bisa terbang tandem, didampingi sama pemandu profesional. Lari sampai ujung, jangan usah loncat, lari aja sampai nanti terbang dengan sendiri. Berarti terbangnya Pokok nama aman, tapi bikin deg-degan oge. Lari. Emang bener, kampung Abdi ieu indah pisan. Apalagi dilihat dari atas udara. Bikin takjub pokok nama, tak terlupakan. Aduh jadi shit. Dari sini juga bisa dilihat hamparan pohon mangga Gedong Gincu. Selain bisa terbangkan para layang, angin di dia oge bersahabat sama kebun mangga Gedong Gincu. Gedong Gincu tumbuh subur. Hampir semua orang di sini jadi petani Gedong Gincu. Katanya bukan orang Gunung Paten kalau tidak punya pohon buah yang satu ini. Mangga Gedong Gincu punya ciri khusus. Kulit buahnya punya warna merah. Ia peran dari sinar matahari yang menggincukan buah ini. Mangga Gedong Gincu mah sudah jadi khasnya Majalengka. Malahan mah, Majalengka jadi kota penghasil mangga Gedong Gincu terbesar se-Indonesia. Buah ieu oge sering dibilang buah keraton atau buah selerana orang-orang keraton. Sebab hargana nu kaitung mahal. Sakilona mencapai 25.000. Setiap hari, lebih dari 10 ton mangga Gedong Gincu dikirim ke berbagai daerah di Nusantara. Puas mengudara, perut rasanya mulai lapar. Mumpung di Gunung Paten, Gedong Gincu jadi pilihan buat isi lagi tenaga. Beda memang rasa buahna. Daging nu tebal, sareng rasa nu manis dan segar bikin ketagihan. Ia cerita dari kampung halaman Abdi, kota kecil dengan segala potensi. Penduduknya ramah, makanannya ngeunah, dan alamnya luar biasa indah. Ini warisan yang harus kami jaga. Warisan yang membuat negeri kita kaya.
Indonesia bagus.